Dulu, waktu saya kecil, saya pernah melihat sebuah film di TV yang kalau diingat sekarang seharusnya masuk kategori dark comedy, bukan horor. Adegan yang saya ingat begini. Ada seorang nelayan yang mendayung perahu dengan tangannya, lalu tiba-tiba hilang begitu aja. Saya lupa judulnya. Kalau nggak salah sih, waktu itu sedang tayang di televisi lokal, tahun 95. Adegan itulah yang memperkenalkan saya dengan makhluk yang akan kita bahas ini. Yang jelas, adegan itu sukses membuat saya tidur memeluk bantal sambil membayangkan bagaimana jika sungai di belakang rumah juga dihuni oleh ikan bergigi gergaji ini. Waktu saya kecil, saya percaya ikan ini bisa melumat sapi dalam waktu 5 detik dan hanya menyisakan tulang, atau bahkan memakan manusia yang tidak sengaja jatuh ke air. Tapi setelah dewasa dan mengerti bahwa dunia bekerja dengan logika nyata, bukan logika Hollywood, saya sadar trauma masa kecil saya adalah dampak dari editing dengan efek dramatis dan logika sinematik yang menganggap ikan tersebut sebagai mesin pelumat di alam liar. Tentu saja bukan berarti mereka juga jinak, karena begitu saya beranjak dewasa, saya melihat banyak berita tentang serangan ikan ini. Ini menandakan serangan pada manusia masih sering terjadi. A cooling morning swim by families in this Argentinian river took a bloody turn. Dozens of swimmers were attacked by piranha in a vicious feeding frenzy, where at least 4 swimmers are dead and 20 seriously injured after piranhas went on the attack. Serangan-serangan tersebut pastinya bukan berita bohong, tapi konteksnya jarang dijelaskan. Kebanyakan dari kita hanya membaca judul, lalu langsung menganggap mereka sebagai teroris air tawar. Dan seperti halnya hiu, ular laut, dan semangkuk mie instan di malam hari, mereka adalah salah satu spesies yang paling salah dimengerti di dunia. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama membahas ikan yang paling ditakuti ini. Ikan yang sering difitnah sebagai ikan air tawar yang paling berbahaya. Piranha. Nama piranha diyakini berasal dari bahasa Tupi yang merupakan gabungan dua kata, yaitu pira yang berarti ikan dan anha yang berarti bergigi, karena giginya yang tajam dan lebih besar daripada ikan lain. Para leluhur Amazon ini sebenarnya hanya memberi deskripsi morfologis. Mereka sama sekali tidak berniat menciptakan nama horor yang kemudian diolah Hollywood dengan penuh cinta dan efek luar biasa. Bicara soal gigi, disinilah piranha sejati menunjukkan identitasnya. Gigi mereka berbentuk segitiga, bergerigi halus, dan saling mengunci. Seperti chainsaw kecil yang berjajar rapi. Susunan mereka begitu teratur, sehingga para ahli biologi dibuat takjub betapa alam sempat-sempatnya membuat gigi ikan lebih rapi daripada gigi sebagian besar binatang. Kekuatan otot rahang piranha juga membuat mereka mendapat reputasi yang menakutkan. Penelitian Herbert Axelrod dalam Tropical Fish Hobbies dan studi biomekanik oleh Justin R. Grubich pada tahun 2012 menunjukkan bahwa piranha dapat menghasilkan bite force atau kekuatan gigit sekitar 30 kali dari berat tubuhnya. Jika manusia memiliki proporsi kekuatan yang sama, kita bisa menggigit balok kayu dengan mudah. Dalam kondisi tertentu, kekuatan Pygocentrus neterere atau piranha merah bisa mencapai 320 hingga 600 Newton dalam satu gigitan. Memang tidak cukup untuk membelah perahu atau memotong tulang kaki manusia. Tapi dikombinasikan dengan gigi-gigi yang tajam, ini sudah lebih dari cukup untuk memotong tubuh ikan lain dengan presisi yang sama seperti sushi chef. Mengerikan, bukan? bukan Ceratosaurus rombeus atau black piranha juga memegang rekor sebagai ikan air tawar dengan gigitan terkuat relatif terhadap ukuran tubuhnya, yang jika diukur dapat mencapai lebih dari 320 Newton, yang kira-kira setara dengan gigitan anjing berukuran sedang. Gigi piranha juga mengalami pergantian massal. Alih-alih tanggal satu persatu seperti gigi manusia, piranha mengganti gigi satu baris penuh dalam satu waktu. Bayangkan kalau manusia dapat mengganti semua gigi kiri dalam satu hari, lalu semua gigi kanan di bulan depan.
pasar odol bisa kolaps karena kita nggak perlu merawat gigi, tinggal buang aja. Ingat, gigi atas dibuang ke bawah. Piranha tersebar luas di wilayah air tawar di Amerika Selatan, terutama di cekungan Amazon, Orinoco, Paraguay Paraná, dan jaringan sungai yang mengalir ke dalamnya. Riset komprehensif menunjukkan betapa dinamika banjir musiman sangat menentukan akses mereka ke hutan tergenang dan rawa-rawa sementara. Mereka bukanlah binatang kosmopolitan yang bisa hidup di mana aja seperti lele. Bahkan ketika manusia mencoba memindahkan piranha ke negara lain melalui perdagangan hewan peliharaan eksotis, kebanyakan populasi tersebut gagal bertahan karena mereka membutuhkan suhu hangat yang stabil, kadar oksigen tertentu, serta siklus banjir yang menyerupai ekosistem alami mereka, yaitu di Amazon. Tapi apakah mereka bisa menjadi invasif? Jawabannya bisa, tetapi diragukan. Data penelitian menunjukkan dari beberapa kasus piranha yang dilepaskan di Cina dan di Amerika Serikat, tidak pernah berkembang menjadi populasi permanen. Ini menunjukkan piranha tidak cukup mumpuni untuk menjadi spesies penyusup seperti cana atau tilapia. Jenis-jenis piranha juga beragam. Tidak semua ikan yang disebut piranha adalah piranha sejati. Dalam klasifikasi modern, piranha sejati meliputi genus Serrasalmus, Pygocentrus, Pristobrachon, dan Catoprion. Pygocentrus neterere atau piranha perut merah adalah ikon piranha yang hidup dalam kelompok atau school. Serrasalmus rhombeus yang berwarna gelap dikenal lebih soliter. Sementara Catoprion mento memiliki spesialisasi diet yang unik, yaitu memakan sisik ikan lain, seperti Philatellus. Apa itu Philatellus? Philatellus adalah sebutan bagi orang-orang yang hobi filateli. Apa itu filateli? Filateli adalah hobi mengumpulkan perangko yang dicopot dari pojok amplop dalam kegiatan surat menyurat. Nah, Catoprion mento seperti Philatellus. Mereka adalah spesies piranha terkecil. Dan oleh karena itu, nama lain Catoprion mento adalah pygmy piranha atau piranha kerdil. Panjang tubuhnya hanya sekitar 12 hingga 15 cm. Bahkan beberapa individu lebih kecil dari itu. Tapi meskipun mungil, gigi mereka tetap tajam dan rahangnya juga kuat. Tapi tentu tidak sedramatis kerabat besarnya. Di sisi lain, piranha terbesar yang pernah tercatat adalah Serrasalmus rhombeus, atau yang lebih dikenal sebagai black piranha. Spesies ini dapat mencapai panjang antara 40 hingga 50 cm, dengan berat hampir 4 kg. Secara umum, variasi ukuran ini dipengaruhi oleh spesies, lingkungan, serta tekanan predator dan ketersediaan makanan. Namun yang pasti, baik yang terkecil maupun yang terbesar, mereka tetap mempertahankan anatomi khas piranha, yaitu gigi segitiga bergerigi dan rahang kuat yang dirancang untuk merobek. Di luar itu, ada piranha palsu, yang tubuhnya seperti piranha, tapi tidak suka daging dan cenderung herbivora. Seperti paku, sepupu piranha yang berukuran tubuh lebih besar, tapi lebih suka buah-buahan ketimbang jari manusia. Jadi, kalau kamu sedang di Amazon dan melihat ikan besar mengunyah buah yang kamu lempar, kemungkinan besar itu adalah ikan paku, bukan piranha. Jadi, istilah piranha tidak sehitam putih yang diceritakan di berbagai media populer. Para ilmuwan membedakan antara apa yang disebut sebagai true piranha atau piranha sejati dan false piranha atau piranha palsu. Kebingungan publik biasanya muncul karena bentuk tubuh mereka sangat mirip. Sama-sama pipih, sama-sama lebar, dan bersisik perak atau gelap. Situasi ini makin kacau karena industri ikan hias sering culas dan menjual ikan paku dengan sebutan silver piranha atau piranha vegetarian. Istilah yang secara taksonomi tidak salah, tapi secara psikologis tidak dibenarkan. Karena dengan begitu, banyak orang menyamaratakan seluruh spesies Serrasalmidae sebagai piranha. Padahal kenyataannya hanya kelompok tertentu saja yang benar-benar memiliki adaptasi dan perilaku karnivora. Dan dalam ekologi, perbedaan ini penting. Sebab kelompok paku berperan besar dalam penyebaran biji-bijian di hutan yang tergenang. Sementara piranha sejati
adalah pemangsa oportunis yang membantu menjaga struktur komunitas ikan dengan memangsa ikan yang lebih kecil, ikan yang lemah, atau ikan yang sakit. Membedakan keduanya membuat kita memahami bahwa tidak semua ikan bergigi besar berwatak kejam, dan bahwa reputasi buruk seringkali hanyalah produk dari kesalahpahaman, rekayasa Hollywood, atau ulah breeder iseng yang memberi label piranha pada ikan herbivora yang sebetulnya adalah vegetarian yang paling damai di ekosistem Amazon. Dan soal berdarah dingin yang menjadi judul bab ini secara ilmiah benar. Mereka adalah ektotermik, yang artinya suhu tubuh mereka mengikuti suhu air. Jika air mendingin, metabolisme mereka menurun dan agresivitasnya mereda. Sebaliknya, agresivitas akan meningkat seiring naiknya suhu air, terutama di kisaran 28 sampai 34 derajat Celcius. Oleh karena itu, ketika berita mengklaim bahwa piranha menyerang wisatawan di musim panas, itu sebenarnya adalah cara yang sopan untuk mengatakan kamu sendiri yang menawarkan diri untuk menjadi makan siang mereka. Piranha berkembang biak dengan cara bertelur. Betina akan meletakkan telur dalam jumlah besar, yang menurut laporan penelitian berkisar antara 1.500 hingga 5.000 butir di sarang dangkal yang dibuat oleh pejantan. Para pejantan adalah tipe bapak yang overprotective, atau seperti satpam komplek yang rajin karena bayarannya sesuai. Mereka menjaga sarang dengan agresif, dan perilaku inilah yang menjadi salah satu sumber kesalahpahaman publik. Perilaku agresif saat menjaga sarang sering disalahartikan sebagai perilaku yang haus darah. Padahal dalam keseharian mereka, piranha sebenarnya bukan predator garis keras seperti di film-film. Diet utama mereka jauh lebih sederhana dan jauh dari fetish daging manusia. Sebagian besar spesies piranha adalah omnivora. Mereka makan ikan kecil, serangga air, buah-buahan yang jatuh ke sungai, biji-bijian, dan kadang-kadang anggota tubuh binatang lain yang mudah diakses. Penelitian Williner yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa piranha merah atau Pygocentrus natereri yang reputasinya paling buruk bahkan akan mengkonsumsi lebih banyak tumbuhan dan buah jika tersedia. Namun, ada satu sisi gelap kecil yang jarang dibahas di luar jurnal ilmiah, yaitu potensi kanibalisme. Piranha memang kadang saling memakan satu sama lain, tapi ini butuh konteks, dan konteks tersebut sangat penting. Kanibalisme pada piranha bukanlah tindakan sadis ala-ala villain di film superhero. Kebanyakan kasus kanibalisme terjadi ketika sumber makanan menipis, atau ketika ada individu yang terluka, lemah, atau mati. Itu pun lebih ke pemanfaatan sumber daya yang tersedia, dan bukan kebiasaan rutin. Dalam banyak spesies ikan, kanibalisme bukanlah hal yang aneh. Tapi tentu saja ketika manusia mendengar kata kanibal, padahal bagi piranha, mereka cuma nggak mau mubazir aja. Kembali ke soal reproduksi, sebagian besar gigitan terhadap manusia terjadi di musim bertelur, ketika pejantan menjaga sarang. Sekali lagi, bukan karena piranha suka daging manusia. Bayangkan kamu adalah ikan piranha jantan yang sedang menjaga ribuan bayi penerus masa depanmu. Dan tiba-tiba, ada betis manusia yang nyelonong lewat di atas sarang. Masa diam aja? Ya gigitlah. Tapi bukan untuk dimakan, lebih ke mengusir aja. Namun, penelitian lain mengatakan bahwa serangan terhadap manusia sering meningkat karena perubahan suhu. Menurut jurnal Acta Amazonica tahun 2017, insiden serangan piranha pada manusia meningkat saat suhu air memuncak di musim panas, terutama ketika sungai menjadi surut dan ikan-ikan piranha terjebak di kolam-kolam kecil. Dalam kondisi tersebut, piranha mengalami stres dan kompetisi dalam mendapatkan makanan meningkat. Jika dalam kondisi normal mereka lebih memilih buah dan ikan kecil, dalam kondisi stres mereka akan mencoba memakan apapun yang lewat di depan mereka. Kemudian, Hollywood mempopulerkan gambaran tersebut, yaitu piranha bergerak seperti pasukan drone pemburu, selaras dan mematikan. Padahal realitanya lebih sederhana. Mereka berkelompok agar terlihat besar untuk bertahan dari ancaman pemangsa.
Ini adalah strategi anti-predator. Tujuan utamanya bukan untuk memangsa secara massal. Penelitian lain menunjukkan bahwa struktur schooling pada kelompok piranha ini sangat longgar dan tanpa pemimpin dominan. Lebih mirip grup WhatsApp keluarga yang berjalan tanpa moderator. Mereka menggunakan garis lateral di sisi tubuh untuk mengikuti gerakan ikan lain dalam kelompok yang sama. Bukan karena ada komando rahasia untuk melakukan serangan yang terkoordinasi. Tapi, makan bersama atau feeding frenzy memang bisa terjadi, terutama ketika ada bangkai binatang besar yang menjadi sumber makanan tunggal. Namun fenomena ini sangat jarang diarahkan secara spesifik pada manusia, kecuali ketika kondisi lingkungan benar-benar ekstrim, seperti ya itu tadi, ketika sumber makanan menipis di musim kemarau dan membuat piranha hidup dalam mode emergency. Jadi, kalau ada yang mengatakan kelompok piranha bekerja dalam formasi militer seperti armada pesawat tempur, itu adalah fiksi. Nyatanya, mereka lebih seperti rombongan orang yang makan gratis di kondangan. Tidak ada ketua, tidak ada formasi, hanya chaos yang terkoordinasi secara spontan. Piranha memiliki musuh alami yang beragam. Mereka menjadi makanan ringan bagi kaiman yang berkeliaran di tepi sungai, menjadi santapan lezat bagi boto, lumba-lumba Amazon yang cerdas, dan menjadi sumber nutrisi bagi berbagai jenis burung pemakan ikan. Dan tentu saja manusia, karena apa sih yang nggak kita makan? Warlock Amazon kerap menjadikan piranha sebagai sumber pangan harian. Di banyak komunitas tradisional, daging piranha dianggap lezat, bergizi tinggi, dan relatif mudah didapat. Dalam beberapa pasar tradisional di Brazil dan Peru, piranha dijual segar seperti kita menjual nila, lele, dan suara. Banyak bentuknya, bervariasi kualitasnya. Pemanfaatan piranha oleh manusia tentu saja tidak berhenti di meja makan. Gigi piranha yang sangat keras dan rapat sering digunakan oleh masyarakat adat sebagai alat pemotong serbaguna, pengganti pisau, atau hiasan upacara sebelum adanya pisau murah impor. Masyarakat lokal menggunakan mulut piranha yang sudah dikeringkan sebagai gunting organik untuk memotong serat tanaman atau menguliti hewan kecil. Jadi, kalau suatu hari kamu berkunjung ke wilayah Amerika Latin dan melihat gunting piranha, ini sebenarnya adalah teknologi tradisional yang sudah ada ratusan tahun sebelum manusia menemukan gunting stainless steel. Dalam skala komersial, beberapa peneliti bahkan mengeksplorasi penggunaan struktur gigi dan rahang piranha untuk desain biomimetik. Ada sebuah riset yang mencoba meniru pola tajam gigi piranha dalam pembuatan peralatan bedah mikro, karena susunan gigi mereka memungkinkan potongan yang rapi dan minim sobekan. Jika penelitian tersebut berhasil, maka piranha yang selama ini dituduh sebagai pemangsa kejam akan berkontribusi pada operasi penyelamatan manusia. Sungguh ironis ya, alam memang suka bercanda. Dari sisi ekonomi lokal, piranha juga berperan dalam ekowisata. Di beberapa daerah di Amazon, ada paket wisata memancing piranha yang cukup populer, di mana para turis duduk di atas perahu, menggantung potongan daging di kail, dan menunggu ikan-ikan itu mencabik mangsanya seperti mesin pemotong daging. Yang sering tidak mereka sadari adalah dalam 90% kasus, piranha hanya mencuil sedikit lalu kabur. Jadi, kalau dipikir-pikir, sebenarnya piranha lebih jago mencuil daripada mencabik. Dalam budaya penduduk lokal Amazon, piranha tidak dianggap sebagai monster. Mereka diperlakukan sebagai bagian dari kehidupan sungai, sama seperti arus banjir musiman, pohon tumbang, dan gigitan nyamuk yang membawa refleksi eksistensial. Catatan sejarah oleh naturalis Johann Baptist von Spix pada abad ke-18 pun menggambarkan piranha lebih sebagai ikan penjaga daripada penjagal. Menurut beliau, masyarakat lokal hanya berhati-hati di waktu-waktu tertentu. Namun selebihnya, mereka hidup berdampingan dengan ikan bergigi tajam tersebut tanpa drama. Faktanya, warga lokal Amazon tidak begitu takut pada piranha. Mereka lebih takut pada banjir besar, anakonda, kaiman, dan keputusan pemerintah mengenai tata kelola hutan. Ini Amazon atau Indonesia ya?
Kenapa rasanya familiar? It's not funny. Yeah. It's not funny. Anyway, ada petunjuk sederhana yang dapat menjadi acuan bila kamu sedang berada di Amazon dan ingin menyeberangi sungai Amazon tanpa menjadi target gigitan piranha. Langkah pertama, sebelum memutuskan menyeberang, tutuplah segala luka yang terbuka. Karena piranha bisa merespons asam amino dan bau darah dalam air. Langkah kedua, pilih waktu yang bijak. Piranha paling aktif pada siang hingga sore hari, terutama saat suhu air naik. Jika memungkinkan, hindari kedua waktu sakral tersebut. Selain aman, kamu juga nggak perlu berenang di bawah matahari terik yang menyengat. Langkah ketiga, masuklah ke air dan keluar dengan tenang. Usahakan tidak membuat percikan yang berlebihan, karena percikan dapat menarik perhatian dan memicu rasa ingin tahu mereka. Secara keseluruhan, prosedur ini mirip dengan bagaimana menghadapi sebagai netizen Indonesia. Jangan panik, kurangi drama, tutup borok masa lalu, dan hindari area konflik pada jam-jam ramai. Dengan cara itu, kamu bisa melintasi sungai Amazon dengan selamat, sambil tetap menghormati ekosistem dan penduduk sungainya, termasuk si dia yang bergigi tajam itu. Pada akhirnya, piranha membuat kita mengerti satu hal, bahwa makhluk yang paling ditakuti terkadang bukanlah makhluk yang paling berbahaya. Mereka hanya bergerak mengikuti aliran sungai, mengisi celah dalam ekosistem, memakan apa yang seharusnya dimakan, dan berhenti ketika sudah kenyang. Menariknya, sebagian besar ketakutan kita pada piranha justru lahir dari imajinasi kita sendiri. Kita membangun monster tersebut di kepala kita, lalu menjauhinya karena rupa mereka menakutkan. Padahal piranha tidak berubah. Yang berubah adalah bagaimana cara kita memandang mereka. Jika tirai sensasi ditepiskan, piranha hanyalah bagian penting dari Amazon, ekosistem sungai terbesar di dunia. Mereka mengatur populasi ikan kecil, pemakan bangkai yang mencegah pembusukan massal, penjaga sarang yang keras kepala, dan kadang ketika situasi tepat, memberi gigitan kecil yang mengingatkan manusia. Alam liar bukanlah wahana permainan. Reputasi buruk piranha lahir dari cerita yang dilebih-lebihkan. Yang menakutkan seringkali bukan faktanya, tapi cara media menceritakannya. Fear is the mind killer. Ketakutan bisa membunuh kemampuan berpikir, bahkan sebelum fakta sempat diperiksa. Dan mungkin di Indonesia, kita bisa belajar sesuatu dari piranha yang ada di sana. Mereka bekerja diam-diam menjaga keseimbangan sungai. Mereka makan ketika lapar, menjaga anak ketika perlu, dan menggigit hanya ketika benar-benar terganggu. Bahkan dalam kondisi buruk sekalipun, mereka tidak pernah memakan hutan, tidak pernah memakan anggaran, dan tidak pernah memangsa masa depan generasi berikutnya. Aduh, mohon maaf, saya masih emosi. Sejujurnya, piranha itu simpel, sementara manusia justru lebih ribet, lebih kompleks, dan lebih berbahaya. Setelah semua drama Hollywood, headline bombastis, dan trauma masa kecil, kita bisa simpulkan satu hal. Piranha hanyalah ikan yang kebetulan punya mulut dan gigi lebih rapi daripada sebagian politisi. Pendanaan Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Samuan, Alam Semenit Keren, Habibi, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Mamatsuka Honda, Zeta Gundam, Juandi, Subscribe Hailak Helak Vlog, Nongah Stop Party, Nongah Stop Ketrikoi, Nongah Nggak Bisa Kayang, Kiai Modern, Wahabi Lingkungan, Nusidrah, Kimchi, Lutfia Rahmawati, Imade Pera Aditya, Angga Nurrohman, Nunayan PP, Wisnu Keep the Faith, Stanley Ngefans sama kamu bang, Zeus Pet Shop Solo dan Semarang, Arnold Chua di Ningrat, Toko Laundry Bagus, Happy Birthday Awit Indriani, Galuh Dewirja, Jeep Loves You, Touch Me, Kunfian, Theo Irawan, Gudeg Gardumalan, Wetri, dan Sulik Sisilin. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana, teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah.
Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.